Assalamualaikum lur, sehat-sehat kabeh kalian sekeluarga ya. Balik maneh ambek aku Mbah Icang yang hari ini ditemenin sama Mbak Jubaida, jujur dan banyak ibadah. Gimana ngidul film apa kita ini Mbak Jub? Kali ini kita ngidul film bergenre biografi drama, judulnya A Million Miles Away, Mbah. Film berdasarkan kisah nyata ini dibuat dari autobiografi seorang astronot asal Meksiko bernama Jose Hernandez, seorang petani imigran pertama yang berhasil pergi ke luar angkasa loh, Mbah. Wah, pasti seru ini perjuangannya dia ini. Jadi langsung aja kita ke komenan subscriber Mbak Jub. Titip salam sembelehe dari dulurku Didi Rizkia. Emang bener ya kalau masinis itu selalu galak? Kalau diganti Mas Sabar kira-kira masih galak nggak ya? Iya betul lur. Kalau diganti Mas Pulin badannya menjadi atletis. Nah, kalau hidupmu kebanyakan apa lur? Masalah. Monggo saya kacaakan. I want to have restaurant. Comida Michoacana. What's your big? I want to be an astronaut. Pada tahun 1960-an, Jose Hernandez adalah seorang bocil asal negara bagian Michoacan di Meksiko. Seperti kebanyakan imigran lainnya di tahun tersebut, lur. Hampir setiap hari Jose ikut touring naik mobil keliling ladang pertanian di seluruh California untuk bekerja sebagai pemetik sayuran dan buah-buahan bersama anggota keluarganya, yaitu ayahnya Salvador, emaknya Julia, juga ketiga kakak adiknya. Mereka semua bekerja keras demi membeli rumah di Michoacan. Keluarga Jose sering menginap di kontrakan kecil di kota Stockton. Dan karena kesibukannya itu, Jose sering ketiduran di kelas, terlambat datang, bahkan tidak masuk sekolah. Begitu pula dengan sepupunya yang juga sekelas, yaitu Beto. Akan tetapi Jose adalah salah satu anak yang paling cerdas di sekolahnya dan sering dipuji oleh wali kelasnya, yaitu Miss Young. Thousands of these were brought across the... No nos vamos a quedar aquí mucho. ¿Por qué no habías venido a la escuela? Walk. 763. 400. Rutinitas itu pun berjalan selama berbulan-bulan, sampai akhirnya Jose merasa muak dengan kondisinya yang harus capek-capekan kerjalah, sekolah, dan mengerjakan PR. Tidur pun sangat-sangat sebentar, lur. Ayahnya pun mengingatkan anaknya bahwa semua orang yang bekerja pasti capek. Tapi ada 5 resep khusus yang membuat ayahnya tetap berjuang meski sudah lelah sekalipun. Yang pertama, Jose harus mengetahui apa yang diinginkannya dan jadikan hal tersebut sebagai tujuan. Kedua, Jose harus memikirkan rencananya matang-matang sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, Jose harus mencari tahu bagaimana cara menggapai tujuannya dengan menimbang-nimbang resikonya. Keempat, jika menemukan kesulitan atau tidak tahu bagaimana cara melanjutkan perjuangannya, Jose harus belajar dan jangan takut membuat kesalahan. Dan yang terakhir, kelima, jika Jose merasa sudah berhasil mencapai tujuan yang diinginkannya, Jose mungkin harus berusaha lebih keras lagi untuk mempertahankan posisinya atau mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Karena sejatinya hidup adalah sebuah perjuangan. Wow, keren banget ini Pak Salvador nasihatnya, Pak. Tienes que pensar cómo se llega, ¿sabes? Pues hay que aprender. Lo segundo, espera, ¿dónde estás? ¿Cuánto te falta para llegar? Es que tienes que saber qué es lo que quieres. ¿Cómo crees que ya la libraste? Quizás hay que esforzarse todavía. Di kelasnya, Jose dan Beto mendapat PR dari Miss Young untuk membuat karya tentang apa cita-cita mereka ketika sudah besar nanti. Sepulangnya sekolah, Jose pun bertanya ke bu gurunya, apakah kegunaan bintang-bintang di langit? Miss Young pun hanya tersenyum dan mengatakan jika dia yakin Jose akan tumbuh menjadi orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar luar angkasa dengan sangat tepat. Karena Miss Young yakin dengan kemampuan Jose yang bisa menjadi seorang ilmuwan. Homework. Write a composition. I grow up. What are stars? I think you can actually come up with an... Mulai dari sini, lur, film dibagi-bagi berdasarkan 5 resep kehidupan dari Pak Salvador. Pertama adalah temukan tujuanmu, yang menceritakan tentang awal mula Jose mendapatkan cita-citanya sebagai astronot.
Pada tanggal 16 Juli 1969, lewat TV tabungnya, Jose sangat terpukau melihat peristiwa moon landing atau saat Neil Armstrong pertama kali menginjakan kakinya di bulan dengan pesawat Apollo 11. Sejak saat itulah Jose pun sangat terobsesi menjadi astronot sampai menggambarnya sebagai tugas dari Miss Young. Lalu beberapa hari kemudian, Miss Young pun silaturahmi datang ke rumah dan menyarankan kedua orang tua Jose agar tidak berpindah-pindah dan tetap tinggal di Stockton, California. Karena Jose adalah anak yang sangat cerdas di sekolah dan sayang sekali bila kemampuannya terganggu karena rutinitasnya sebagai petani kebun yang terus berpindah-pindah hampir setiap hari. Children's education so much. We need money for a house. We need to work. I did my homework. Nothing will stop. Pada awalnya jelas Salvador dan Julia menolak saran dari Miss Young karena mereka harus fokus bekerja untuk membeli rumah di Michoacan. Akan tetapi beberapa minggu kemudian, bos mereka mulai bermasalah dalam membayar gaji yang membuat pekerjaan itu tidak lagi worth it karena tidak bisa menutup ongkos dan keperluan lainnya. Dengan terpaksa, Salvador pun memutuskan untuk menetap di Stockton, California dan mencari kerja di sana, yang akhirnya anak-anaknya khususnya Jose bisa lebih fokus belajar di sekolah. Dan inilah meraih mimpi di angkasa. No nos van a pagar completo los chefs. The house in Michoacán. Pone bien happy la teacher. Las hermanos, voy a que la gente va a tener su mesa. En el barrio más Alhamdulillahnya setelah menetap di Stockton, performa akademik Jose pun semakin cemerlang. Singkat cerita, di tahun 1984, Jose berhasil lulus dari Universitas Pasifik jurusan Teknik Elektro. Sedangkan di 1986 dia mendapatkan gelar S2 dengan jurusan yang hampir sama di Universitas California. Dan kerennya di tahun yang sama, Jose diterima bekerja sebagai insinyur di Laboratorium Nasional Lawrence Livermore, sebuah fasilitas penelitian negara. Selain itu, Jose mulai mencoba menggapai cita-citanya sejak kecil, yaitu mengirimkan lamaran mengikuti space program astronot ke NASA. Lalu film pun berlanjut ke resep yang kedua, yaitu mengetahui sejauh apakah jarakmu. Sekarang Jose sudah memasuki dunia kerja dan dia harus mengenal apa saja yang harus diprioritaskan demi menggapai cita-citanya. So like try to attack, we would protect Iceberg, get this guy in office. Lucunya di lab tersebut, Jose sering dikira staff cleaning service lur, karena memang di tahun segitu orang Amerika kadang memandang rendah orang-orang dari Meksiko, ya kan? Di samping itu, meski sudah dewasa dan bekerja di tempat yang mentereng, Jose masih tetap sohipan dengan sepupunya Beto. Mereka sering ngobrol sambil nongki-nongki, bahkan sesekali Jose membantu Beto yang masih bekerja sebagai petani. Lalu pada suatu siang di ladang, Jose sempat bertemu dengan seorang wanita cantik. All the things? I don't... Oh, third floor men's room needs toilet paper. Couple of chairs in space, huh? All right, let's do that. Going to a place and respect. Unbelievable, man. Layaknya orang tua pada umumnya, Julia dan Salvador kerap mengingatkan Jose agar segera mendapatkan pasangan karena mereka tidak akan bisa menemani Jose selamanya. Selain itu, Salvador juga merasa putranya tersebut sudah terlalu nyaman dengan pencapaiannya sekarang sebagai insinyur. Maka dari itu, Salvador ingin Jose berusaha lebih keras lagi untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi Jose sempat bertengkar dengan Julia dan Salvador karena Jose mulai stres setelah ditolak masuk ke NASA sebagai astronot, yang membuat Jose semakin merasa tidak pede apakah dirinya bisa mencapai cita-citanya yang begitu tinggi. Forever, you know? And then what are you gonna do? Científico loco que... I mean, I'm an engineer, janitor or something. What if you were? No, Everything we gave up. No, I know everything. Because of me. Ponte fuerte. We gave up the house. It was for your education. Setelah itu, Jose kembali mengirim lamaran ke NASA dan juga mengganti mobil Chevrolet Impalanya dengan yang lebih mantap di tahun 90-an awal, yaitu Mazda RX-7 lur, agar lebih bisa berbaur dengan rekan-rekan kantornya. Akan tetapi di showroom mobil bekas, Jose bertemu dengan seorang wanita yang pernah dia lihat di ladang, yaitu Adela.
Jose pun langsung terpana melihat parasnya yang cantik karena Adela sama-sama asli Meksiko dan juga pernah bekerja sebagai petani untuk membantu ayahnya. Melihat gelagat Jose yang ingin mengajaknya kencan, Adela mengatakan jika memang Jose ingin serius PDKT, dia bisa menemui orang tuanya terlebih dahulu. I mean, it's awkward, but forget it. I didn't know I'm Jose. I'm Adela. To go on a date with you, I don't think it's going to happen. A while ago? Sometimes help my father. Yeah, I help my dad too. Because you would have to meet my father. I'm good with that. Your own risk. Ketika tiba di rumahnya, Adela pun kembali mengingatkan agar Jose harus tahan mental dengan keluarganya, khususnya ayahnya. Di sana Jose merasa sangat-sangat awkward, apalagi saat bertemu kedua sepupu Adela yang menatapnya macam preman. Tak lama kemudian ayah Adela pun datang dan langsung mengultimatum jika putrinya tidak diizinkan pacaran. Jadi kalau Jose mau ketemuan, ya cukup datang ajalah ke rumah, asalkan harus ada kedua orang tuanya. Setelah itu Adela pun meminta maaf atas sikap ayahnya yang berlebihan. Namun Jose tidak takut, apalagi kapok untuk berkunjung lagi. Adela juga mengatakan bahwa keluarganya juga merasa canggung karena Jose adalah seorang insinyur yang berpendidikan tinggi. Namun ketika sedang berpamitan, situasi pun semakin canggung karena Jose yang memang seorang kutu buku dan nggak pekaan, nggak ngeh jika Adela memberi kode ingin dicium dong. I am so sorry for what's about to happen. Please don't run away. Cultivan en Michoacán. Alfalfa. Alfalfa, right. Andar saliendo así muy bienvenido, pero tengo que estar yo. I think you just intimidate them because you're an engineer. I have to go. I have to go. Yeah, you gotta go, huh? Jose menghormati peraturan dari ortu Adela dan dia datang ke rumahnya langsung setiap ingin bertemu dengannya. Coba kalau Anda, wah pasti sudah melanggar kan kalau Anda kan. Sampai suatu hari mereka membahas tentang cita-cita dan mimpi masing-masing. Adela menjelaskan jika dia sangat ingin menjadi koki dan membuka sebuah restoran makanan asli Meksiko. Sedangkan Jose bercita-cita menjadi seorang astronot. Pada awalnya Adela tertawa terbahak-bahak karena dia mengira Jose hanya bercanda. Lalu Jose pun berkata, "Loh, serius ini, aku memang mau jadi astronot yang naik roket dan pergi keluar angkasa," katanya lur. Mendengar itu Adela pun mengatakan jika impian Jose sangatlah luar biasa dan ambisius. Singkat cerita, setelah PDKT selama 2 tahun, pada tanggal 30 Mei 1992, Jose dan Adela pun resmi menjadi pasutri. Pengen kan kalian? I want to have restaurant. Comida Michoacana. What's your big... I want to be an astronaut. I didn't expect you to say that. That's all. Oh my God. You're serious. Setelah beberapa tahun menikah, mereka berdua telah dikaruniai 2 orang anak. Selain itu di kantor, alhamdulillahnya Jose juga naik jabatan dan ditawarkan dinas ke Siberia untuk meneliti uranium yang dibeli Amerika dari Rusia. Proyek besar tersebut sangatlah bagus untuk dimasukkan ke CV Jose yang masih ingin mendaftar menjadi astronot. Akan tetapi kesibukan Jose membuatnya kurang banyak waktu untuk keluarga dan Adela merasa keteteran harus menghandle semua urusan rumah sendirian. Sampai akhirnya mereka pun bertengkar karena Adela menemukan 6 surat penolakan lamaran space program NASA yang selama ini Jose sembunyikan. Jose mengatakan jika seharusnya Adela merasa bangga kepada suaminya yang terus mencoba meskipun gagal. Namun sebenarnya mereka hanya salah paham aja lur, karena Adela hanya ingin Jose melibatkan dirinya dalam hal apapun di kehidupannya, termasuk jatuh bangunnya Jose dalam meraih impiannya. Di samping itu Adela juga merasa jika Jose tidaklah peduli dengan impiannya yang ingin memiliki restoran Meksiko. Your wife go to space. 6 shots over 6. Why didn't you tell me? Because it's never gonna... Where are the diapers? You want me to be proud of you. The restaurant is a big thing. You don't care. Malam itu Jose yang baru pulang kerja pun harus pergi lagi karena lupa beli popok. Dan Jose sempat melipir dulu ke rumah Beto untuk ngilangin stres sambil ngobrol-ngobrol. Beto mengingatkan agar Jose lebih bersyukur lagi karena memiliki pekerjaan yang bagus dan juga keluarga yang mengerti tentang kesibukannya, termasuk cita-cita Jose sebagai astronot yang seringnya dipandang sebelah mata oleh orang lain. You got a beautiful family. What more do you want, man? Be grateful. Go home.
Sepulangnya ke rumah, Jose pun langsung meminta maaf ke Adela. Adela mengatakan jika sebenarnya dia sangatlah bangga kepada suaminya dan sama sekali tidak menganggap bodoh impian Jose sebagai astronot. Adelita, I'm sorry, okay? Take you serious. So proud of you to apply to NASA. Adela pun bertanya apa kelebihan orang-orang yang diterima di space program 6 tahun terakhir. Jose pun menjelaskan jika kebanyakan dari mereka adalah pilot dan biasanya juga memiliki skill fisik yang mumpuni seperti angkat beban, triathlon, menyelam, sampai kemampuan bahasa asing khususnya bahasa Rusia. Belajar skill tersebut pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit dong. Namun Adela mengatakan bahwa dia akan selalu mensupport suaminya dan membolehkannya menggunakan tabungan keluarga untuk meningkatkan skill tersebut. Lalu bertahun-tahun selanjutnya Jose pun berusaha mengikuti segala pelatihan untuk meningkatkan skillnya. Mulai dari latihan menyelam, pilot, sampai belajar bahasa Rusia. Jose juga terus mengirim lamaran ke NASA meski selalu ditolak. Di lain sisi selama beberapa tahun belajar skill baru, Jose dan Adela kembali dikaruniai 2 orang anak lagi. Jadi total sekarang sudah ada 4 lor. 2 lagi setengah lusin itu. I mean, it takes money. Forget about that. We have savings. I mean, but we're gonna spend every penny. Make sacrifices. There's some whole page. There's scientists. Oh, and there's get better. Film pun lanjut ke resep yang ketiga, yaitu menggambar skema rencana yang matang dan efektif untuk meraih mimpinya. Di tahun 1999, Jose pergi dinas ke Rusia selama 6 bulan untuk mengecek uranium yang dibeli Amerika. Dengan terpaksanya, Jose tidak bisa menemani istrinya yang melahirkan anak kelimanya. Lalu setelah dinasnya selesai, kali ini Jose pun nekat menyerahkan lamaran yang ke-12 kalinya secara langsung ke kantor NASA di Washington DC dan bertemu dengan Frederick Stracco, seorang astronot senior yang sudah beberapa kali ikut misi ke luar angkasa. Jose mengatakan jika lamarannya kali ini dia memakai CV yang paling bagus. Jose sudah bergelar magister teknik elektro, pilot dengan pengalaman lebih dari 800 jam terbang, sertifikat menyelam, ikut komunitas maraton di San Francisco, fasih berbahasa Rusia, sampai pernah ikut proyek ke Rusia untuk mengecek uranium. Jose juga mengatakan jika kali ini masih ditolak, dia tidak akan menyerah dan tetap melamar lagi tahun depan. This is my strongest application yet. Attempt, not my 11th. You could have just mailed me you and hand it to you personally. And I speak Russian, sir. I traveled to Siberia, U.S. Department of Energy. I have my master's in electrical engineering. I'm 100 hours under my belt. You could turn me down again, but rest assured, I'll be standing here again in a year. Ketika mengadakan pesta ulang tahun anak pertamanya di rumah, Adela pun menerima surat dari NASA dan langsung diberikan ke suaminya, yang ternyata lur setelah 11 kali berturut-turut bertahun-tahun ditolak, pada percobaannya yang ke-12 Jose pun alhamdulillahnya diterima mengikuti space program NASA. Syok, bahagia, perasaan campur aduk dirasakan oleh Jose yang masih merasa tidak percaya, dan Adela begitu terharu dengan keberhasilan suaminya. Begitu pula dengan seluruh anggota keluarganya yang begitu bangga dengan Jose, terutama kedua ortunya Salvador dan Julia. I got in. Setelah itu Jose dan Adela pindah rumah ke kota Houston, negara bagian Texas, agar dekat ke tempat kerja Jose sekarang, yaitu di Johnson Space Center. Keluarga besar pun sangatlah sedih harus berpisah jauh, khususnya kedua orang tua Jose dan Adela. Selain itu, Jose juga memberikan mobil Mazda RX-7-nya ke sepupu sekaligus sohibnya, yaitu Beto. Sebagai kenang-kenangan, Beto pun memberikan kalungnya kepada Jose. Dude, just take it. I can't, no. Cousin. Di hari pertama bersama rekan-rekan seangkatnya, Jose pun mendengarkan pidato pembukaan dari Pak Stracco yang mengatakan jika pelatihan space program tidak akan menjamin jika semua orang di ruangan itu akan terpilih ikut misi keluar angkasa. Karena mereka butuh perjuangan keras melewati setiap pelatihan dan harus berkorban meninggalkan keluarga masing-masing. Setelah itu seorang astronot senior asal India yaitu Kalpana Chawla yang dipanggil Casey juga menjelaskan bahwa pelatihan akan mencakup tentang membangun memori
memori otot dengan menempatkan tubuh dalam kondisi yang mirip di luar angkasa. Mereka juga akan dilatih pengetahuan terkait misi keluar angkasa, serta harus berpikir jernih dalam berbagai situasi darurat. Di awal-awal Jose terlihat sangat kewalahan karena ternyata latihannya sangatlah sulit, Lur. It's the first day in a long journey for you, changing more than you thought possible. Some people around here call me around here a while once before. It's about the body having a clear mind during an emergency. Kali ini beban Jose semakin berat karena banyak hal tentang luar angkasa yang harus dia pelajari dan latihan fisik yang keras, di mana kesibukan itu membuat Jose sulit quality time dengan keluarganya. Di lain sisi, Jose juga mendapat berita duka bahwa Beto telah meninggal karena tanpa sengaja tertembak di tengah perang geng yang memang beberapa kali terjadi di sana. I'm sorry, but I think I'm gonna be home late again. Okay. Look, we can hardly catch sight of you. Just coming home from a late. Wrong place. I wasn't in extra. Tekanan dari keluarganya serta meninggalnya Beto membuat Jose kurang konsentrasi dalam latihan dan performanya pun menurun. Setelah itu Casey mengingatkan agar Jose lebih ulet serta fokus dalam pelatihannya, dan seorang astronot sangat membutuhkan kerjasama tim, bukan mengandalkan diri sendiri. Casey juga mengatakan jika dia akan mengikuti misi luar angkasa berikutnya sebagai spesialis misi di penerbangan STS-107. Sorry, it won't happen again, sir. Find the rest of the pack. Get with it or step aside. Coming STS-107 flight. Congratulations. Thanks. Here's the thing though. Once that ignition sequence starts. Selanjutnya adalah resep keempat. Jika tak mengetahui sesuatu, maka harus mempelajarinya. Itu artinya Jose harus terus berusaha mencari solusi terbaik untuk memperhatikan keluarganya sambil fokus latihan agar bisa diterima oleh NASA. Untungnya tak butuh waktu lama bagi Jose untuk mengembalikan konsentrasinya lagi. Selain itu, Jose juga menemukan seonggok bangunan kosong tak jauh dari tempat kerjanya. Dan beberapa bulan kemudian tempat itu sudah disewa Jose dan direnovasi menjadi restoran khas Meksiko impian Adela yang dinamakan Tierra Luna Grill. Di tanggal 16 Januari 2003, Casey pun berangkat keluar angkasa bersama krunya dalam misi STS-107. Akan tetapi naasnya, pada 1 Februari 2003, pesawat ulang-alik yang dia tumpangi hancur di udara. Insiden tersebut begitu tragis, sampai-sampai proyek keluar angkasa dihentikan selama 2 tahun. Semua orang pun takut mendengar beritanya, termasuk Jose yang sangat terpukul karena sering ngobrol dengan Casey. Kini Jose juga sadar betapa beresikonya profesi astronot. Keep the TVs off. Spread out. Columbia re-entered to penetrate the heat shield on the wing structure. Sampailah kita di bagian terakhir, yaitu resep nomor 5 di tahun 2009. Setelah hampir 30 tahun berjuang, Jose Hernandez akhirnya bisa menggapai mimpinya, yaitu menjadi seorang astronot. Jose telah dipilih menjadi spesialis misi nomor 2 keluar angkasa, yaitu ke ISS atau International Space Station dengan kode misi STS-128 dan akan berangkat bersama Frederick Strako sebagai komandannya. Dengan bangganya Jose pergi ke restoran Tierra Luna Grill dan bertemu istrinya Adela yang begitu terkejut melihat Jose memakai setelan biru astronot NASA. Lalu Jose juga mengikuti jumpa pers bersama para kru STS-128 lainnya dan menceritakan sekelumit tentang masa kecilnya sebagai petani. Mission Specialist number 2. I waited for almost 30 years. Is this a joke? I'm so proud of you. Unas enchiladas al espacio. Es broma. You grew up as a... My parents came to this country. Jose pun pergi ke John F. Kennedy Space Center di Florida dan akan menginap di sana sampai hari H peluncuran roket keluar angkasa. Akan tetapi Adela sempat mengejutkan Jose dengan membawa Miss Young, guru SD Jose waktu kecil yang juga membawakan karya gambar buatan Jose tentang cita-citanya menjadi astronot. Sumpah, scene ini mengharukan banget sih, Lur. Inilah kebahagiaan seorang guru melihat anak didiknya berhasil meraih mimpi sesuai yang dia inginkan. This moment for more than 30 years. It changed my life.
Beberapa hari sebelum peluncuran, seluruh keluarga dari tiap kru pun dipersilahkan menginap di JFK Space Center, termasuk keluarga besar Adela dan Jose, serta Miss Young. Mereka semua takut dan gelisah dan hanya bisa mendoakan yang terbaik agar misi STS-128 berhasil dan Jose pulang dengan selamat. Di malam sebelum keberangkatannya, Jose menelpon Adela dan memintanya untuk meneruskan permintaan maafnya kepada sang ayah Salvador karena impiannya beli rumah di Michoacan harus pupus demi pendidikan Jose dan kakak adiknya. Jose juga teringat dengan kata-kata orang-orang tercintanya selama ini, seperti Salvador yang menomorsatukan pendidikan anak-anaknya, Beto yang mengingatkan untuk tetap bersyukur, sampai Adela yang mensupport Jose untuk belajar beragam skill lebih baik lagi agar bisa diterima NASA. What do they have that you don't? You've had love, you've had chances. People have believed in you. This is your future. Di hari H kira-kira 3 jam sebelum peluncuran, ke-7 kru STS-128 kembali dicek kesehatannya dan mulai bersiap menggunakan baju astronot. Misi ini akan menggunakan pesawat ulang-alik Discovery dan akan take off di landasan peluncuran 39A. Sementara itu banyak orang yang menonton dari jarak jauh, termasuk keluarga Jose. Namun Adela terlihat sangat gelisah dan memilih untuk melihat peluncurannya dari kamar Jose di sana. For your information aja lur, film ini nyelipin Easter egg yaitu Jose Hernandez yang asli muncul ngecek-ngecekin kelengkapan Jose sebelum take off lur. And here they come. Down the wave to the camera. All right, good luck and Godspeed. Thank you, Walter. Fuel mix monitoring, priority 1. Pada akhirnya Jose Hernandez berhasil terbang keluar angkasa. Segala usahanya mulai dari ditolak 11 kali oleh NASA, mengikuti banyak pelatihan dengan biaya besar, sambil terus bekerja dan memimpin keluarganya, juga harus berlatih keras di sana. Akhirnya Jose bisa mewujudkan cita-cita masa kecilnya sebagai astronot. Alhamdulillahnya peluncuran pun berhasil tanpa kendala. Dan begitu sampai di luar angkasa, Jose semakin takjub melihat bumi yang sangat indah. Masa depan memang tidak bisa diduga-duga lur. Jose Hernandez adalah petani imigran pertama yang terbang keluar angkasa. Misi STS-128 berlangsung di ISS selama 13 hari. Dan untungnya mereka semua bisa kembali ke bumi dengan selamat. Sekarang Jose sudah memiliki kebunnya sendiri dan masih menjadi petani bersama keluarganya. Jose juga menjual wine hasil dari ladangnya dengan nama Tierra Luna Cellars. Selain itu, Adela dan Jose berencana membangun rumah di dekat kebun tersebut dan akan menghabiskan hari-hari tua mereka di sana. Buyar, gimana? Sangat inspiratif dan memotivasi Anda, bukan lur? Bayangin aja itu 12 kali nyoba ngelamar. Lah ente punya mimpi baru nyoba sekali, halah udah nyerah. Baru sekali ditolak lamarannya, kayaknya yang diterima orang dalam aja nih. Baru sekali gagal bisnisnya, kayaknya bukan passionku nih. Mana determinasinya lur, disiplinlah, konsisten, fokus dan beranilah. Karena segala jerih payahmu lur, pasti akan ada hasilnya. Minimal pengalaman dan ilmu baru. Dan yang pasti kerja kerasmu juga diperhitungkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Percayalah lur. Assalamualaikum.